Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentunya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memujinya, kita semua mohon pertolongan dan ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tersampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga pada para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in dan keluarganya. Alhamdulillah pada ahad pagi ini Allah masih memberikan kesempatan usia pada kita, masih memberikan kesehatan, masih memberikan nafas. Nah, itu intinya, masih memberikan nafas kepada kita untuk kita terus berjuang mengisi waktu-waktu kita yang tersisa ini, dimana waktu adalah satu hal atau satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita semua bahwa ada dua hal yang manusia banyak tertipu dengan dua nikmat ini, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang, dimana dua nikmat ini seringnya kurang dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan, menambah perbekalan dan lain-lain. Karena ternyata dalam kita mengisi waktu ini hanya ada dua kemungkinan, diisi dengan yang baik, atau kalau tidak disengaja mengisi dengan yang baik, maka akan terisi dengan yang buruk. Nah, gitu ya. Ternyata nggak ada pertengahannya, gitu ya. Jadi kalau kita tidak sengaja mengisinya dengan yang baik, maka dengan sendirinya akan terisi dengan yang buruk. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk kita bisa mengisi sisa waktu yang kita miliki dengan hal-hal yang Allah ridhoi tentunya. Amin. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi kalau saya mungkin bidangnya di psikologi, jadi kita akan lanjutkan bagaimana ilmu psikologi atau salah satu ilmu yang mengkaji tentang manusia, salah satu ilmu yang mengkaji tentang manusia, yang sebenarnya agama Islam ini telah memberikan bekal yang lengkap terhadap kita, tuntunan yang lengkap, gitu kira-kira. Namun demikian, karena dari tahun ke tahun, masa ke masa, peradaban demi peradaban, ini tidak selalu para ilmuwan muslim ini mendominasi keilmuan ini, ya. Sehingga banyak ilmu-ilmu dari barat tentang psikologi yang kemudian sudah menyebar, gitu ya, sudah dipelajari oleh banyak mahasiswa, ya, banyak akademisi dan lain-lain, yang seringkali itu bahkan kurang selaras dengan tuntunan agama kita. Karena itu spirit kita adalah terus menggali ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita semua, dan juga Rasul kita telah contohkan, ya, yang mana banyak di antara hal tersebut sebenarnya adalah merupakan tuntunan dari ilmu psikologi. Salah satunya adalah yang berbasis fitrah, ya. Hari ini kita coba mengupas tentang fitrah, ya, bahwa para ulama, ya, banyak tokoh-tokoh yang hari ini juga dilanjutkan oleh para psikolog muslim yang meyakini bahwa setiap anak dilahirkan dengan fitrahnya, ya. Artinya setiap anak, ya, kita juga dulu anak-anak kan, gitu ya. Artinya setiap manusia dilahirkan menurut fitrahnya, ya. Kullu mauludin yuladul ala fitrah, ya. Atau pada hadis yang lain, mamin mauludin illa yuladul ala fitrah. Setiap bayi, setiap manusia itu dilahirkan sesuai fitrahnya.
Nah, oleh karena itu para ulama kemudian mencoba menggali apa makna fitrah ini ya dari petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan ya maupun hadis-hadis, dan juga salah satunya adalah ulama-ulama besar kita di zaman yang tidak terlalu jauh dari zaman Rasul ya. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali yang merupakan salah satu psikolog muslim yang pertama gitu ya. Jadi beliau adalah salah satu yang pertama untuk terus menggali ya ilmu psikologi ini dari ajaran agama ya. Di antara ilmuwan-ilmuwan muslim yang telah lahir lainnya. Ya, jadi Imam Al-Ghazali adalah salah satu yang kitab-kitabnya itu masyhur sampai dengan sekarang dan masih banyak dibaca ya, artinya betul-betul memberikan pedoman bagi kita tentang memahami apa dan siapakah manusia itu. Jadi setiap anak dilahirkan menurut fitrahnya, yaitu bertabiat lurus dan berperilaku selalu siap menerima kebenaran. Jika ia dilahirkan begitu saja, niscaya fitrah itu akan tetap tumbuh. Nah, jadi sampai dengan hari ini itu ternyata kita terus dikuatkan bahwa sejumlah penelitian menunjang dari ajaran ini, ajaran fitrah ini ya. Sejumlah sosiolog dunia itu pernah melakukan penelitian atau kajian di berbagai suku ya, di berbagai komunitas-komunitas adat dan lain-lain yang masing-masing memiliki cara hidup yang berbeda gitu ya. Ada yang tinggal di atas pohon ya, tinggal di gua, tinggal di hutan ya. Kemudian dengan cara hidupnya yang berbeda-beda, cara makannya ya, cara upacaranya ya, kemudian cara menikahkan sebagian anggota-anggota dari mereka dan lain-lain, itu memiliki cara yang berbeda-beda. Namun ternyata satu kesamaan dari seluruh suku-suku, baik itu suku tradisional ya, suku yang udah agak maju atau suku yang masih sangat primitif dan lain-lain, mereka selalu memiliki tempat beribadah atau tempat sujudnya masing-masing. Nah, jadi ternyata ini fitrah manusia, kan begitu ya. Dilahirkan dimanapun, oleh orang tua siapapun dan lain-lain, ada kecenderungan untuk menyembah zat yang di luar dirinya, zat yang menciptakannya, itu kira-kira. Ya, jadi rupanya ini adalah apa namanya, sudah tertanam, ya, sudah tertanam dalam diri manusia. Makanya kullu mauludin yuladu al fitrah fa'abawahu ya wa yuhadinani wa yuha lupa, dan orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, kemudian wa yunasironihi Nasrani, dan wa yumajisanihi atau Majusi. Ya, artinya dari lahirnya sebenarnya sudah bertauhid, namun fa'abawahu, orang tuanya lah ya, atau lingkungannya dalam hal ini yang menjadikan dia bisa keluar dari fitrahnya. Nah, inilah yang perlu kita waspadai sekarang. Artinya apa? Setiap kita sudah dilahirkan dengan keadaan fitrah ya. Namun lingkungan ya, kemudian pengaruh pengasuhan orang tua, dan ya hari ini pengaruh lingkungan ya, orang nggak kemana-mana aja bisa terpengaruh lingkungan ya, yaitu melalui HP-HP-nya, melalui gadget-gadgetnya dan lain-lain. Kalau dulu orang ingin tetap bersih, tinggal aja dalam rumah, nggak usah kemana-mana, nggak ketemu siapa-siapa, bersih gitu. Sekarang di rumah pegang HP malah lebih gaul lah ibaratnya gitu ya. Oleh karena itu bagaimana kita hidup bisa terus selaras dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah titiskan kepada kita. Maka para ulama sepakat penanaman fitrah pertama kali adalah pada saat seluruh ruh-ruh kita bersaksi di alam rahim, dalam surat Al-A'raf ya, alastu birabbikum ya.
Maka pada saat inilah fitrah disampaikan karena Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya. Nah, mengenalkan dirinya kepada kita semua. Yaitu di alam ruh ketika Allah bersaksi alastu birabbikum. Artinya kita masih berbentuk ruh, ya, belum punya badan, ya, belum punya fisik, ya, dan lain-lain. Namun kita sudah bisa menangkap pesan, ya. Artinya otak kita sudah bekerja, otak belum ada. Ruh kita sudah bisa bekerja, bisa menerima pesan, bisa mengolah pesan, kemudian bisa menjawabnya. Artinya apa? Ruh kita ini tidak kosong. Ruh kita sudah diinstal pemahaman bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang menciptakan kita, ya, dan Allah mengenalkan dirinya supaya kita kenal, gitu ya. Supaya kita kenal. Supaya kita nanti tidak lagi pura-pura nggak kenal, kan begitu kira-kira. Karena sudah kenalan, ya, sudah dikenalkan dengan bahasa yang paling santun, ya, kepada jiwa-jiwa kita, ya. Mungkin kita semua tidak ingat peristiwa ini, ya, karena tidak direkam di otak, ya, tapi direkamnya di ruh kita, kan gitu ya. Kita tidak ingat, namun ya itulah yang sudah ditetapkan. Alastu birabbikum, ya, Allah sudah mengenalkan dirinya. Bukankah aku ini Robmu? Dan pada waktu itu kita sudah bersaksi, tidak bisa mengelak lagi, ya. Kita menjawab qalu bala syahidna. Maka kita semua bersaksi. Maka pada waktu itu diinstallah fitrah itu, kira-kira begitu ya. Fitrah itu diinstal, masuk dalam diri kita, bahwa kita semua lahir ke dunia adalah makhluk yang mengenal penciptanya, ya, mengenal Robnya, Rob yang menciptakannya, mengenal siapa yang memeliharanya sampai hari ini, yang memberikan kita makan, yang memberikan kita nafas, ya, yang memberikan kita kesehatan dan lain-lain. Kita sudah kenal semuanya, kan begitu ya. Namun kemudian, nah itu dia. Allah juga mengirimkan setan dan iblis, ya, untuk terus menggoda manusia. Ya, ternyata begitu jalan ceritanya, ya. Maka iblis sudah bersumpah pada waktu tidak mau sujud pada Nabi Adam. Nah, gitu ya. Padahal Nabi Adam itu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan, ya, selain pada waktu itu sudah lebih dulu diciptakan malaikat, ya, dan iblis, kan begitu ya. Itu sudah diciptakan, kemudian Allah menciptakan makhluk baru, ya, yang bernama manusia ini, ya, yang bernama manusia yang sudah diberikan kekuatan akal yang luar biasa, gitu pada waktu itu, ya. Jadi Nabi Adam bisa diajarkan nama benda-benda, ya. Artinya kalau orang bisa menghafal nama benda, artinya panca inderanya bagus, kan gitu ya, bisa melihat, kemudian otaknya bisa bekerja, ya, bisa membedakan ini meja, ya, ini karpet, ini mikrofon, ini buku dan lain-lain. Atau otaknya bisa bekerja, bisa mengingat dengan baik, dan kemudian otaknya juga bisa memerintahkan mulutnya untuk menjawab. Artinya fungsi-fungsi sebagai manusia itu sudah diciptakan begitu luar biasa, ya. Kita tidak tertukar-tukar, ya, mana pintu, mana jendela. Jadi otak bisa merekam dengan baik, bisa mengingat dengan baik, kemudian bisa menyebutkannya kembali dengan baik, ya. Ini bukti bahwa untuk menjadi khalifah di muka bumi, gitu ya, manusia sudah dilengkapi hal yang sangat luar biasa, ya, kemampuan otak yang sudah sangat luar biasa. Maka dari dulu sampai sekarang para psikolog ini terus menerus untuk menggali bagaimana otak ini bisa bekerja. Dan sekali lagi tadi, otak kalau tidak dengan sengaja diisi dengan hal-hal kebaikan, maka otak akan terisi dengan hal-hal keburukan, ya. Maka hidup adalah pertarungan mengisi waktu-waktu kita, nah, gitu ya. Kalau anak sekarang battle, ya. Peperangan dalam mengisi waktu-waktu kita, apakah akan diisi dengan kebaikan-kebaikan, atau kalau tidak dengan sengaja diisi itu, maka dengan sendirinya akan diisi keburukan, ya. Nah, kita juga berjuang, ya, karena mungkin masa lalu kita masih jahiliyah. Maka kita berjuang memperbaikinya hari ini, ya.
kita memperbaikinya hari ini ya. Dulu mungkin belum terisi dengan baik dengan ilmu agama dan lain-lain. Padahal, gitu ya, fitrah sudah ditanamkan. Ya, artinya untuk menjadi manusia yang baik, ya, itu sebenarnya jauh lebih mudah daripada menjadi manusia yang buruk. Ya, gitu kira-kira. Karena fitrah kita adalah fitrah kebaikan, ya, fitrah kesucian, ya. Maka untuk manusia tertuntun dalam kehidupan yang baik itu insya Allah lebih mudah, gitu ya sebenarnya, ya. Namun tadi ya setan, ini tidak berhenti menggoda, ya. Bahkan dikatakan setan itu nggak pernah tidur siang. Ya, kita aja tidur siang kan, wah nggak lenyap dan lain. Setan tidak pernah tidur siang, terus menggoda manusia sampai akhir zaman, gitu ya. Nah ini yang harus kita waspadai, gitu ya. Mereka terus membisiki, ya, membisiki jin dan manusia. Ya, makanya dalam surat An-Nas itu menceritakan tentang bisikan jin dan manusia. Makanya kul a'udzu birabbin nas, ya. Kita memang disuruh untuk berlindung, ya. Kita berlindung, ya. Jadi berlindung, mohon pertolongan dari godaan setan, ya. Tanpa pertolongan Allah, ya, sangat sulit kita bisa bertahan dari godaan setan. Pertama, setan menggoda, ya, walaupun kita sudah punya fitrah tadi, sudah mengenal pencipta kita, ya, sudah mengenal siapa yang memberi kita rizki, ya, yang memberi kita makan, bahkan rizki itu dijamin sampai nafas kita terakhir, kan gitu ya. Jadi setiap manusia sudah dijamin rizkinya, ya. Juga seperti seluruh makhluk ini, ya, semut, ya, semut kecil gitu ya, tapi dijamin oleh Allah rizkinya karena punya kekuatan mengangkat beban yang lebih besar dari badannya. Jadi gimana? Kenapa diberi kekuatan itu? Untuk dia bisa cari rizki, kan gitu ya. Daun ya bisa diangkat sama semut, ya, padahal semut sangat kecil dan lain-lain. Tapi sudah diberikan kemampuan untuk mencari rizkinya, nah, gitu ya. Cicak, ya, cicak teh nggak bisa terbang, ya, tapi makanannya makhluk yang terbang, gitu ya. Nah itulah sudah dijamin rizkinya, gitu ya. Ada nu nemplok dekat-dekat situ, kemudian bisa dimakan, gitu ya. Jadi semua dijamin rizkinya. Namun yang tidak dijamin adalah bagaimana kita menghadapi godaan setan ini, ya. Jadi modal fitrahnya sudah diberikan, kan begitu ya. Dan kemudian Allah selalu menurunkan nabi dan rasul. Nah, gitu ya. Pada setiap perjalanan peradaban manusia itu ada yang membimbing fitrah ini terus tumbuh, kan kira-kira begitu ya. Maka bahkan manusia pertama yang diturunkan ke bumi pun nabi, kan begitu ya, yang sudah paham ajaran-ajaran agama, kan begitu ya. Jadi Nabi Adam itu diturunkan dan sempat terpisah bertahun-tahun dengan Hawa, gitu ya, sampai kemudian ketemu, ya, kemudian ya berkeluarga, kemudian memiliki anak yang banyak, yang kemudian melahirkan peradaban sampai dengan hari ini. Dan pada setiap peradaban tersebut Allah menurunkan nabi dan rasul untuk membimbing fitrah-fitrah kita bertauhid, ya. Karena sejatinya seluruh nabi itu dilahirkan untuk mengajarkan tauhid, ya, untuk mengajarkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Namun kemudian memang syariatnya berbeda-beda, gitu ya. Dan disempurnakan oleh datangnya Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi yang terakhir, kan begitu ya, yang merupakan nabi yang terakhir yang ajarannya adalah untuk seluruh umat manusia, ya, umat akhir zaman. Dan inilah agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Artinya inilah agama yang kita imani sampai dengan akhir zaman.
Oleh karena itu, bagaimana manusia menjalankan fitrah-fitrah kehidupannya sampai akhir zaman, itu petunjuknya sudah dicukupkan melalui Al-Quran dan hadis. Ya. Artinya Quran dan hadis lahir bukan hanya untuk di zamannya Rasul pada waktu itu, ya. Namun di zaman 14 abad yang lalu, ya, bukan seperti itu. Namun sudah kompatibel, ya, sudah sesuai, sudah cocok sampai dengan akhir zaman nanti. Mau nanti ada zaman robot, ya, zaman AI, ya, nah, kita ada duplikatnya, ya, barangkali ceramah nggak perlu di sini, di rumah tapi ada hologramnya di sini dan lain-lain. Itu Quran tetap kitab yang sesuai untuk memandu manusia sampai akhir zaman nantinya, ya. Karena bahkan ajaran-ajaran sunnah, hadis dan lain-lain itu juga sudah memperingatkan bagaimana kita menghadapi akhir zaman, ya, menghadapi Dajjal, itu sudah juga diajarkan. Padahal turunnya kita walau alam belum tahu, ya, tapi sudah diajarkan. Artinya apa? Quran dan hadis ajaran Islam sudah disiapkan untuk memandu manusia bahkan ketika akhir zaman itu terjadi, ya gitu. Kira-kira begitu. Baik, oleh karena itu bahasan tentang fitrah kemudian oleh para ulama ini semakin gencar, ya, terus digalakkan agar bisa memandu manusia hidup selaras dengan fitrah ini. Dan fitrah manusia, ya, sejatinya adalah Islam, ya. Hari ini kita di dunia ini ada banyak agama, kan gitu, ya. Ada agama samawi dan agama ardi, ya. Ada agama yang buatan manusia, kan gitu, ya, hasil dari budaya dan lain-lain. Ada agama yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Maka agama yang merupakan agama langit atau agama samawi itu sebenarnya hanya 3, ya. Yang diturunkan oleh Nabi Musa, ya, Yahudi, yang diturunkan oleh Nabi Isa, Nasrani, dan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Sisanya kalau ada nama-nama agama lain, ya, itu adalah agama ardi atau agama bumi yang diciptakan oleh manusia, ya, hasil budaya dan lain-lain. Maka kalau kita ke Bali misalnya dan lain-lain, itu ada banyak ritual-ritual keagamaan yang merupakan ciptaan manusia, kan gitu, ya. Nah, maka bagaimana kita harus terus meyakini bahwa agama yang Allah ridhoi adalah Islam, ya. Ali Imran ayat 9, innad dina indallahil Islam, ya, sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Dan kemudian dari hadis Rasulullah, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hazihil ummati yahudiyun wala nasroniyun summa yamutu walam yu'minu billazi ursilatu bihi illa kana min ashabinna. Demi Allah yang diri Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar diutusnya aku Muhammad kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya atau Islam, melainkan dia pasti menjadi penghuni neraka. Artinya inilah fitrah kita Islam, ya. Demi Allah yang diri Muhammad berada di tangannya, ya. Artinya Rasul kita selalu meyakini bahwa dirinya, hidupnya, ya, matinya, ya, rizkinya dan lain-lain itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Artinya, kalau pada zaman turunnya Rasul ada manusia-manusia yang masih beragama lain, ya gitu, ya, tapi mendengar kemudian diturunkan Rasulullah SAW ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus mengikuti ajarannya Rasul. Kira-kira begitu, ya. Agama apapun pada waktu itu, gitu, ya. Dan jadi tidak seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, mendengar diutusnya aku atau Muhammad, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya atau Islam, melainkan dia pasti menjadi penghuni neraka, ya. Jadi
Ya inilah kita yang harus sangat bersyukur dengan keislaman kita, ya. Dan salah satu bentuknya adalah kita terus mensiarkan, ya, kebaikan-kebaikan dari syariat Islam ini. Dan kemudian fitrah Islam ini, ya, dikuatkan kembali melalui Al-Maidah ayat 3, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Islam Madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi, ya, waraditu lakumul Islam Madinah. Islam sebagai agama bagimu, ya. Jadi inilah, ya. Maka kita hidup tinggal menjalankan fitrah-fitrah kita ini. Namun tadi, ya, lingkungan dan berbagai pengaruh itu berpotensi menyimpangkan kita dari fitrah, ya. Karena itu kupasan fitrah ini cukup mendalam, dan kata fitrah ternyata dalam Al-Quran itu disebut sebanyak 28 kali, 14 kali disebut dalam konteks tentang bumi dan langit. Jadi bumi dan langit adalah makhluk-makhluk Allah, ya, karena selain Allah adalah makhluk ciptaan Allah, ya. Jadi kita adalah makhluk, ya, bumi adalah makhluk, ya, matahari adalah makhluk, bulan adalah makhluk Allah, dan Allah adalah sang kholik atau sang pencipta. Dan 14 kali disebut dalam Al-Quran dalam pembicaraan tentang manusia, ya, baik yang berhubungan dengan fitrah penciptaan maupun fitrah keagamaan yang dimilikinya. Nah, maka inilah kita yang dilahirkan dan difitrahkan lahir di zaman ini, gitu, ya. Lahir di zaman ini, ya, artinya yang lahir setelah zamannya Rasulullah SAW, tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengikuti ajarannya Rasul, kan gitu, ya, mengikuti ajarannya Rasul. Dan hari ini kita mendengar berbagai negara-negara Barat ini, mereka yang mu'alaf atau masuk Islam ini terus bertambah, ya, terus bertambah, ya. Namun di sisi lain tadi tetap, ya, yang sudah Islam tetap digoda setan. Aduh, ya, oleh karena itu tadi, ya, betul-betul kita, ya, dari waktu sholat ke waktu sholat, ya, kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang fitrah, ihdinas siratal mustaqim, ya. Karena begitu keluar dari sholat, ya, ketemu lagi orang-orang, berinteraksi, nonton TV lagi dan lain-lain, itu ajakan-ajakan untuk menempuh jalan yang lain ada banyak, ya, gitu. Tapi belok kadi, belok kadi itu dan lain-lainnya. Ada banyak jalan, ya. Ada yang nawarin judi, ya. Ada yang ada yang nawarin macam-macam, ya. Godaan-godaan, ya. Ada godaan-godaan. Ada yang nawarin transaksi-transaksi di bawah meja, kan begitu, ya. Jadi dan segala macam, ya. Jadi kita harus terus bertahan. Nah, ya. Dan ya, kalau dilihat di YouTube tuh banyak aliran-aliran baru muncul, ya. Aliran ini itu, artinya ada banyak pakai jalan ini aja tuh. Ini mah jalan tol. Wah, ini. Ikuti yang ini, ya, ikuti yang itu dan lain-lain. Itu kalau kita tidak minta dikuatkan hati dan pikiran kita, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya. Di jalan-jalan orang yang telah diberi petunjuk, ya. Jalan-jalan orang yang telah diberi nikmat, gitu, ya. Untuk kita ikuti bersama, kan begitu, ya. Nah, dan kabar baiknya, kita manusia sudah difitrahkan untuk lebih mudah mengikuti jalan yang baik itu, gitu, ya. Untuk mengikuti jalan yang baik itu, karena kita semua sudah bersaksi, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berbicara kepada ruh-ruh kita semua, sudah mengenalkan dirinya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Robmu? Dan kita semua sudah menjawab qalu bala syahidna. Bala syahidna, ya, kami bersaksi. Ya, kita semua bersaksi. Jadi kita tidak mengingkari, ya, kita tidak mengingkari.
Maka ya itu suci atau apa? Ada kembali kepada fitrahnya gitu. Ya, nanti kita bahas. Ya, nanti kita bahas. Ya, insya Allah ada. Jadi ada definisi tentang fitrah ini. Insya Allah ya. Jadi kita semua lahir suci gitu ya. Kita lahir semua suci ya, bersih, lahir suci ya. Ini juga membantah ya ajaran-ajaran agama yang mengatakan bahwa kita lahir dengan dosa bawaan. Nah, ada sejumlah anggapan-anggapan bahwa kita lahir membawa dosa bawaan. Ya, jadi sehingga harus kemudian membersihkan dosa itu. Tapi, nah, para ulama, ya, dari tokoh-tokoh ini, nah, kita akan mencoba membacakan, gitu ya. Salah satunya Ibnu Katsir, ya, yang mengartikan fitrah dengan mengakui keesaan Allah atau bertauhid. Jadi bahwa manusia lahir membawa tauhid dan berkecenderungan untuk mengesahkan Tuhannya, ya, dan terus berusaha untuk mencapai ketauhidan tersebut, gitu ya. Jadi manusia lahir hanif, artinya condong kepada tauhid. Nah, gitu ya. Jadi kecondongan kepada tauhid inilah menunjukkan bersihnya ruh kita ini, ya. Karena salah satu ya dosa yang paling besar adalah dosa syirik, ya. Artinya beribadah tidak kepada Allah, gitu ya. Syirik, ya. Bayangkan beribadah tidak kepada yang menciptakan, ya. Beribadah tidak kepada yang memberi rizki, gitu. Beribadah ditujukan tidak kepada yang menciptakan kita, yang memberi rizki, yang memberikan fitrah kita, ya. Jadi fitrah itu cenderung kepada ketauhidan, cenderung kepada mengagungkan atau meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Fitrah adalah tadi kecenderungan mengakui bahwa kita diciptakan oleh zat yang kemudian memelihara kita sampai kita meninggal nantinya. Kita meyakini bahwa kita akan kembali kepada zat yang menciptakan kita tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, gitu ya. Pokoknya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Jadi jangan khawatir. Nah, gitu ya. Fitrah itu adalah suci, ya. Murni, ya. Kemurnian itu adalah kemurnian tauhid, ya. Tapi tadi ya, gitu ya. Kullu mauludin yuladul ala fitrah, ya. Namun kemudian kedua orang tuanya, kemudian para ulama juga meyakini lingkungan-lingkungannya dan lain-lain yang bisa mempengaruhi fitrah bersihnya, sucinya kita tadi itu. Sucinya kita bertauhid kepada Allah, namun dalam perjalanan di dunia ada yang bulak belok, ya. Jangankan ya, kita sekarang, ya, di zaman Rasul saja, kan gitu ya. Maka yang disebut sahabat adalah yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dan kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Nah, gitu ya. Karena ada sejumlah yang pernah bertemu dengan Rasul, melihat langsung, namun kemudian setelah Rasul meninggal, begitu ya, dia berubah keimanannya, ya, berubah keimanannya dan lain-lain. Jadi mulai muncul aliran-aliran dan lain-lain. Jangankan hari ini, ya, pada zaman sahabat saja itu sudah muncul aliran-aliran, ya, yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Maka hari ini ya harus bertempur luar. Perang kita adalah perang menjaga fitrah kita ini. Nah, fitrah kita ini. Kemudian dari Al-Qurtubi, fitrah bermakna kesucian. Ini dia tadi ya. Yaitu kesucian jiwa dan rohani, ya. Jadi bayi lahir itu bersih udah, suci, ya. Dan fitrah di sinilah fitrah Allah yang ditetapkan kepada manusia, yaitu manusia sejak lahir dalam keadaan suci dan dalam artian tidak memiliki dosa, ya. Maka kalau ini sebagian ulama sepakat kalau anak meninggal sebelum akil balik, nah ya, sebelum akil balik, maka itu masih suci, ya, masih bersih, ya. Nah, yang bahaya kita ini sesudah akil balik.
Bahkan kita sudah lama nih. Akil baliknya ya. Akil balik itu ditetapkan umur 15-16 tahun. Ya. Akil balik ya. Kita sudah jauh meninggalkan akil balik gitu ya. Argo pahala dan dosa sudah dinyalakan. Sudah hidup ya. Cling bunyi ya. Cring 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 sudah tercatat ya. Amalan dan dosa kita sudah tercatat. Maka bayi-bayi ya itu masih fitrah, masih suci ya. Dan ya itulah ya masih sangat bersih. Maka kata kalau orang tua kehilangan ya putra putrinya yang masih kecil ya itu ya. Dan Rasulullah itu ya ketika meninggal tidak meninggalkan anak laki-laki ya. Jadi anak laki-lakinya Rasul itu sudah pada meninggal sebelum Rasulullah meninggal ya. Nah itu ada maksud Allah di balik itu semua gitu ya. Sehingga yang meneruskan nasabnya itu dari anak-anak perempuannya ya, Fatimah dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan. Nah, salah satu ulama besar kita, Hamka ya, menyatakan bahwa fitrah adalah rasa asli murni dalam jiwa yang belum dimasuki pengaruh dari yang lainnya ya. Jadi pengaruh-pengaruh belum masuk. Apa pengaruh utama yang masuk? Yaitu kesaksian dia di alam ruh ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi peristiwa the day of Alastu. Wah ya. Jadi hari persaksian Alastu birabbikum ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengenalkan. Jadi logikanya kita sudah kenal Allah, bersih fitrah, tauhid, hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelum lahir. Sesudah meninggal, pertanyaannya udah beda lagi. Yaitu man rabbuka. Ketika di alam kubur pertanyaannya sudah berbeda, bukan alastu birabbikum lagi, tapi man rabbuka. Ya. Siapa Tuhanmu gitu ya. Kan udah kenalan gitu. Dulu sudah dikenalkan. Apakah selama di dunia masih terus ya condong ya fitrah ini kepada Allah Subhanahu wa taala atau kanu sanes ya gitu ya. Sehingga lupa ketika nanti di alam kubur. Man nabiuka ditanya apa agama kita, siapa rob kita dan siapa nabi kita gitu ya. Jadi inilah yang harus kita terus jaga. Tadi ya, fitrah yang suci ya. Fitrah yang ruh kita sudah diinstal ya, bahasa sekarang mungkin sudah diinstal ya. Jadi anak lahir itu tadi ya menurut kajian manusia lahir dimanapun, lahir di gunung, lahir di gua, lahir di hutan dan lain-lain, dia punya tempat ibadahnya sendiri. Sebelum dia dapat ya ada yang mendakwahi dia dan lain-lain. Setiap manusia sudah punya kecenderungan beribadah ya, sudah punya kecenderungan menyembah zat yang menciptakannya, kan begitu ya. Jadi inilah yang terus kita jaga ya melalui pergaulan yang baik ya. Jadi karena kita tahu tadi faktor lingkungan sangat kuat, kemudian juga setan tidak berhenti dan lain-lain, maka kita berusaha berada dalam lingkungan yang baik ya, menjaga hati, mata, pandangan, ya, pendengaran, penglihatan dan lain-lain itu berusaha kita jaga ya, agar kita tetap berada di dalam keislaman kita. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak akan diterima. Maka kalau kita sudah alhamdulillah ya sudah Islam ya, lahir dari orang tua yang Islam dan lain-lain, tugas kita betul-betul menjaga ini, menjaga agama kita ini tetap ada di hati dan di pikiran kita ya. Di saat gangguan itu begitu luar biasa. Di saat iblis sudah berjanji akan menggoda non-stop, tidak akan berhenti. Minta tangguh sama Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat ya. Jadi tidak lelah, tidak berhenti menggoda kita, ini luar biasa ya. Kitanya juga tidak boleh berhenti untuk menjaga fitrah-fitrah kita tadi. Dan tadi ya hadis Rasulullah, demi Allah yang diri Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini baik itu Yahudi maupun Nasrani
mendengar diutusnya aku Muhammad, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya Islam, melainkan dia pasti menjadi penghuni neraka. Ya, jadi siapapun yang pada waktu Rasul mulai berdakwah, pada waktu itu dia agama Nasrani, pada waktu itu dia masih agama Yahudi, tidak ada pilihan lain kecuali masuk Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Nikmat Islam, nikmat iman, ya. Telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka sebagai bukti kita ridho atas nikmat Allah, yaitu kita menerima dengan ikhlas, menerima dengan ridho ajaran-ajaran Islam ini, ya. Ya, kita terus menggali apa sebenarnya yang Islam ajarkan kepada kita, gitu ya. Kita ini sebenarnya sudah dituntun hidup kita, sudah dituntun agar fitrah kita berkembang dengan baik, ya. Namun orang teh sok ya kayak itu kadia gitu ya. Tidak kembali pada tuntunan kita ini, ya. Dan kita prihatin hari ini banyak Islam yang hanya Islam KTP. Nah, ya, mau KTP asli mau iktp, ya. Nah, itu ngakunya Islam, ya. Tapi perilakunya dan lain-lain itu ya tadi kita meniatkan untuk terus mempelajari dan mendalami. Karena dari Abu Hurairah, ya, telah bersabda Rasulullah SAW, Innallaha la yang zuru ila suarikum wa amwalikum walakin yang zuru ila kulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak memandang pada harta kalian, tapi melihat kepada hati dan amal-amal kalian, ya. Jadi mau mancung ke depan, mau mancung ke dalam, ya, mau bodas, mau hidung, itu bukan itu, ya. Tidak memandang pada rupa kalian, tapi pada hati. Dan di hati kita sudah diinstal ketahuidan tadi, ya, bahwa yang menciptakan kita, ya, jadi tauhid rububiyah itu sudah Allah install. Kita semua sudah berkenalan, sudah berbicara dengan Rob kita, ya. Jadi oleh karena itu terakhir saya sampaikan dari Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa pembagian fitrah manusia ada dua, yaitu fitrah al-munazalah dan fitrah al-ghorizah, ya. Fitrah al-munazalah yaitu fitrah luar, ya. Fitrah al-ghorizah fitrah dalam yang sudah diinstal. Artinya apa? Kita sudah diinstal menjadi ruh-ruh yang kemudian ditiupkan pada rahim, pada jabang bayi, ya, pada rahim ibu kita, ya, itu ditiupkan ruh, ya, ditiupkan ruh di sana, ya. Yang tadinya ruh-ruh itu berkumpul di alam goib, kan begitu, ya. Si iya ya lahir tahun 80, ya, masukin ruhnya. Si iya lahir tahun 2000, gitu. Si iya can lahir, ya, masih banyak yang belum lahir, ya. Jadi ruh-ruh itu belum masuk ke dalam. Nah, kemudian masuk ke dalam rahim ibu, ya, masuk ke dalam bayi, kemudian bayi lahir, masuk ke dalam alam dunia, sudah dengan dua fitrah. Fitrah yang sudah ada di dalam bayi tersebut, dan fitrah yang akan disampaikan kepada bayi tersebut, yaitu ayat-ayat Al-Quran, ya. Maka fitrah ini sudah Allah sesuaikan. Manusia lahir memiliki al-fikr dan al-qalbu, yang dengan fikirannya, yang dengan kolbunya, dia akan mampu memahami firman-firman Allah, gitu, ya. Jadi kalau diciptakan robot, kan gitu, ya, robot itu nanti ngerti nggak bahasa manusia, kan gitu, ya. Kan sekarang HP udah kita ngomong udah bisa nulis, ya, gitu, ya. Artinya HP udah diinstal kemampuan untuk menangkap pesan-pesan itu. Maka begitulah manusia sudah difitrahkan memiliki al-fikr al-qalbu untuk mampu menangkap firman dari Allah Subhanahu wa taala, mampu baca Quran, ya, mampu memahaminya, ya, mampu memahami bahasa Quran tersebut. Otak kita sudah punya kemampuan itu. Jadi artinya lahir sudah dengan fitrah untuk kembali kepada Allah, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Dan sepanjang hidup kita sudah dianugerahi kemampuan untuk menyerap ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya ini kita sudah kurang terjaga apalagi gitu ya. Tapi tadi sekali lagi gangguan terus-menerus ya. Iblis sudah berkomitmen menggoda sampai akhir. Nah, gitu ya. Maka kita harus juga berjuang sampai akhir. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan ya. Insya Allah yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sisanya adalah kekurangan-kekurangan dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.